Permisi, apakah Tuan Syamsuddin ada di rumah? Saya ingin bertemu dengan beliau. Baik Tuan, akan saya sampaikan. Silakan Tuan tunggu di teras sebelah. Baik. Permisi Tuan, Iya, ada apa? di depan ada bangsa Nippon ingin menemui Tuan. Baik, akan saya temui. Tolong beritahu pelayan, siapkan minum. Baik Tuan. Ada hal apa Tuan datang ke rumah saya? Begini Tuan, saya ingin mengajak Tuan untuk membentuk gerakan 3. Apa itu gerakan 3A? Gerakan 3A ini adalah bentuk dukungan dari Indonesia kepada bangsa Nippon dengan kalimat Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Apakah bangsa kami harus menundukkan hal ini? Kenapa? Begini Tuan, dalam gerakan 3A ini, seperti yang kita ketahui bersama, kita merupakan saudara yang terpisah. Bukankah seharusnya kita saling membantu? Dengan gerakan 3A ini, saya bangsa Nippon dapat menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, saya rasa kedua pihak akan saling menguntungkan. Akan tetapi saya harus memikirkan ini terlebih dahulu. Maaf Tuan, mempertimbangkan kondisi dunia yang sedang terjadi perang, sebaiknya kita segera meresmikan gerakan 3A ini, agar kami bangsa Nippon mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia akan terjamin kesejahteraannya. Dan kami bangsa Nippon bersedia menunjuk Tuan untuk menjadi ketua gerakan 3A. Akan tetapi Tuan, Ayo Tuan, kita tidak memiliki banyak waktu, segera dipertimbangkan. baiklah, saya akan memberitahukan informasi ini ke yang lain. Setelah pertemuan tersebut, gerakan 3A pun diresmikan pada tanggal 29 April 1942. Tidak lama setelah Hitoshi menemui Mr. Syamsuddin. Namun, gerakan 3 tidak bertahan lama, karena tujuan gerakan ini dalam menarik simpati rakyat Indonesia untuk membela Jepang tidaklah tercapai. Akhirnya, gerakan 3A dibubarkan pada akhir tahun 1942. Gerakan 3A hanya satu dari beberapa propaganda bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, selama 3 tahun, rakyat Indonesia terus menderita dari berbagai propaganda dan kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Jepang. Namun, para pejuang tidak tinggal diam. Berbagai perlawanan pun dilakukan demi memperjuangkan dan menegakkan harkat, martabat, serta kedudukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Mereka yakin bahwa Indonesia pasti akan segera merdeka. hingga akhirnya impian itu sebentar lagi akan terwujud. Akhir tahun 1944, bangsa Jepang yang terdesak oleh sekutu mengambil keputusan untuk memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu, dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Dr. Rajiman Widiyudiningrat dilantik sebagai ketua, dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Yosio dari bangsa Jepang dan Suroso dari bangsa Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berkumpul di gedung Chuo Sangin ini. Pada agenda kali ini, kita akan mengadakan sidang untuk membahas mengenai landasan yang akan menjadi penopang dasar negara Indonesia ke depannya. Di sini saya selaku ketua dari jalannya sidang ini, dan di samping kanan saya ada wakil dari Indonesia dan wakil dari Nippon, Tuan Ichiban Ase. Baik, langsung saja kita mulai sidang BPUPKI hari ini. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya untuk perumusan masalah negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi untuk ide gagasan negara ini.
Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Dan ada pun dasar-dasar negara yang saya ingin sampaikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pri ketuhanan. Yang kedua ada pri kemanusiaan. Yang ketiga ada pri kesatuan. Yang keempat ada pri kerakyatan. Dan yang kelima ada pri kesejahteraan rakyat. Yang pertama ada persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, keempat ada kemusyawarah, yang kelima ada keadilan. Setelah saya berpikir semalaman, akhirnya terpikir dalam benak pikiran saya, apa saja yang harus ada di dalam Pancasila kita. Menurut saya, yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara yang saya usulkan, usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama 5 dasar negara tersebut sebagai Pancadharma. Namun, nama-nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang saya telah berikan. Saya boleh panas sehingga tinggal 3 saja disebut dengan Trisila. Diterima atau tidak, terserah saudara-saudara. Demikianlah saya punya ide. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada para hadirin sekalian, silahkan memberi pendapatnya mengenai usulan Pancasila yang telah dikemukakan oleh Tuan Insinyur Soekarno. Apakah dari perwakilan suara di sini ada yang ingin mengemukakan pendapat? Silahkan. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno tentang nama Pancasila. Baiklah, dari perwakilan suara Bapak Muhammad Hatta, saya menganggap itu merupakan perwakilan suara dari seluruh suara hadirin yang ada di ruang sidang. Dan ternyata semua menyetujui bahwa dasar negara Indonesia ini adalah Pancasila. Dan yang apa disampaikan oleh Tuan Insinyur Soekarno ada benarnya juga dari makna yang tersirat mengenai Pancasila. Bagaimana terkait hal demikian, Bapak Ichi Bangase? Ohayou gozaimasu minasan. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir, dan saya telah melihat beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang di sini. Jadi, bahwa saya akan menyampaikan, saya setuju dengan usulan-usulan yang telah disampaikan oleh anggota sidang di sini, dan saya harap akan tertegas kembali oleh ketua sidang di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Secara resmi saya nyatakan bubar. Sidang pertama BPUPKI pun berakhir pada tanggal 1 Juni 1945 dengan menyepakati dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila. Selanjutnya, dasar negara tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI untuk kedua kalinya resmi dibuka. Pada tanggal 10 Juli 1945, sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah, serta kewarganegaraan. Dalam sidang ini juga dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ada juga panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Djokrosujoso, serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Hatta. Sidang BPUPKI kedua berhasil mendapatkan hasil rumusan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini dengan resmi berakhir pada tanggal 17 Juli 1945.
はいはい、私はい了解します。 Permisi Tuan. Anda siapa? Perkenalkan, saya utusan Tuan Terauchi untuk menyampaikan pesan beliau kepada Anda. Pesan ini akan saya baca dan akan saya segera jika ada perintah di sini. Terima kasih atas suratnya. Baik. Indonesia memberikan kita penderitaan selama 3 tahun terakhir. Selamat pagi. Bukan? Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Jadi ada perihal apa Bung datang kemarin? Saya datang kemari untuk menyampaikan undangan. Silakan dia. Apa ini? Dalam Vietnam. Maksudnya apa ini Bung Karno? Saya sempat melihat surat itu secara sekilas. Surat itu berasal dari Terauchi. Terauchi mengundang kita untuk pergi ke dalam Vietnam untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dari Terauchi, orang bangsa Jepang. Betul. Jadi apa yang harus kami persiapkan Bu? Kita akan berangkat esok pagi menggunakan pesawat secara diam-diam. Berarti kita tidak perlu memberitahu yang lain. Betul. Hanya kita saja. Bagaimana? Apakah Bung semua siap? Saya siap dan akan selalu menemani. Demi kemerdekaan saya selalu siap. Baik, langsung saja kita persiapkan semua yang kita butuhkan. Permisi Tuan, saya sudah membawa 3 tokoh yang Tuan perintahkan. Jadi, kapan kita bisa melakukan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini di rumah saya. Mari, Bung. Mari. Pertemuan antara 3 tokoh tersebut dengan Terauchi hanyalah tipuan muslihat dari bangsa Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Terauchi mengatakan bahwa bangsa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan bantuan PPKI sebagai organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Soekarno dan yang lain pun kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan, mereka pun berbincang. Tapi rasanya saya belum yakin jika Nippon telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Japan was again hit by a bomb attack on the city of Nagasaki on August 9, 1945, after the city of Hiroshima was dropped an atomic bomb on August 6, 1945. More than 100,000 people were killed in the tragedy, making Japan take the step of Bung, saya baru saja mendengar kabar dari radio asing bahwasanya Nippon telah mengalami kekalahan dari sekutu. Kita harus segera menyampaikan kepada para pemuda. Benar. Maka dari itu, saya ingin minta tolong. Segera sampaikan berita ini kepada para pemuda agar Indonesia dapat segera merdeka. Mari. Khairil Anwar segera menyampaikan berita tersebut kepada para pemuda, termasuk Khairul Saleh. Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda yang lain untuk membicarakan mengenai proklamasi kemerdekaan. Barusan saya dan Soekarni berkumpul dengan Sultan Syahrir. Ia mendengar berita. Tenangkan dirimu terlebih dahulu, kawan.
Ada apa ini sebenarnya? Ia mendengar di siaran berita yang mengumumkan berita tentang genjatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Dengan demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kita harus segera membagi tugas. Saya, Wikana, dan Car Soleh akan segera menemui Insinyur Soekarno di kediamannya. Sementara untuk Bung Darwis akan segera memerintahkan para golongan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Nippon. Sekarang Bung, malam ini Kita harus segera merebut kekuasaan. Kamu Kami tidak sudah usah siap menunggu esok mentaruhkan hari. jiwa kami. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Nippon. Kita perlu waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Segala hal harus dipersiapkan dengan sangat matang. Agar nantinya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi nanti. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan mengambil kembali negeri. Dan untuk masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Tetapi bagaimana dengan pendapat para golongan pemuda? Apakah kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pikirannya masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, memikirkannya dengan matang. Jika begini, kita bisa berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Kairo Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya Kairo Saleh membuat sebuah keputusan. Para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Ada apa ini? Kenapa kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah katakan, pembahasan kemerdekaan Indonesia akan terjadi saat sidang PPKI nanti. Bapak benar, persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula, Sementara terjadi perdebatan di Rangas Dengklok, di Jakarta, Wikana dan Mr. Rama Subarjo sedang melakukan perundingan. Setelah mendapat kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rangas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rangas Dengklok. Mari, kita berangkat ke sana. Saya rasa di sana terjadi perdebatan yang sangat sengit. Mari kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Malam itu juga, rombongan berangkat menemui Gunseikan, yaitu Jenderal Moshihiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Mas, baju rapi saya lepaskan karena kotor tadi di perjalanan. Namun, setibanya di markas Gunseikan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gunseikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Karena pakaian saya tadi kotor, saya menyarankan kita mengganti pakaian. Kita tidak bisa berdiam diri di sini saja. Kemerdekaan Indonesia harus terjadi secepat mungkin. Saya setuju, ternyata selama ini kita hanya membuang-buang waktu karena terlalu menuruti perintah Nippon. Baiklah, kita akan susun naskah proklamasi ini sekarang. Dan kita akan proklamasikan ini secepatnya. Begini saja, untuk pembuatan teks proklamasi, bagaimana jika tempatnya itu di rumah saya saja? Boleh? Tuan, silakan masuk. Tunggu dulu.
bagaimana mungkin kita bisa merumuskan sebuah teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Nipong? Walaupun saya seorang laksamana Nipong, tapi kalian bisa memegang janji saya, yaitu selama kalian berada di rumah saya bisa menjamin keselamatan kalian semua. Lalu, di ruangan mana kita bisa mendiskusikannya? Wah, tentu boleh. Ikuti saya ke ruang makan. Bagaimana kalau kita mengambil bagian dari BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Ide yang bagus. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya ada usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir di rapat ini? Bila seperti itu, akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karo saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Iya, saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Soekarno dan Pak Sudiro. Lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta lah yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, Pak? Saya setuju dengan ide Anda. Tapi menurut saya masih ada yang kurang. Baiklah, bagaimana jika naskah ini saya yang ketik? Tetapi harus ada beberapa perubahan di dalam naskah ini. Seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan Jakarta 17805 diubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan juga tempo diubah menjadi tempo. Baiklah, Bung. Silahkan ambil naskah ini. Baik, terima kasih, Pak. Ini Pak naskahnya. Terima kasih. Kita akan membacakan naskah proklamasi ini esok hari. Lalu di mana kita akan memproklamasikannya, Bu? Apakah di lapangan? Jangan, karena tempat tersebut sudah dijaga oleh Nippon. Kita akan membacakan naskah ini esok pagi di rumah saya. Mereka kemudian memutuskan pembacaan naskah proklamasi akan dilakukan di pagi hari pada kediaman Rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pagi hari sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan. Selamat pagi, Pak Karno, Pak Hatta, dan Ibu Fatmawati. Pagi, Jadi begini, Pak. Kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan, Pak, sebagai tanda kemerdekaan bangsa kita, Pak. Saya sudah tahu mengenai hal itu. Oleh karena itu saya meminta istri saya untuk menjahitkannya. Iya, ini sudah saya jahit. Baik, terima kasih, Bu. Akhirnya, hari itu telah tiba. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai Momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia akhirnya tercapai. Hari yang mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia dan hari di mana tangisan menjadi senyuman. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Saya, ayo buruan, upacara udah dimulai tuh. Terima kasih para pahlawanku. Matahari pun tahu kapan harus terbenam.
Gimana, Rehan? Enak berdiri dari pagi sampai pulang sekolah. Teman-teman kamu pada pulang, kamu masih di sini aja. Tadi kenapa nggak ikut upacara? Bapak tidak mau ya lain kali kamu seperti ini. Sekarang kamu ambil tas kamu dan pergi ke ruang bekas sekarang juga.